Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, mata kuliah Manajemen Citra Diri dan Kehumasan, kita akan membahas mengenai hubungan public relation dan marketing. Marketing merupakan suatu proses sosial dan manajemen di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk dengan pihak lain. Kemudian, pengertian dari humas atau public relation menurut Scott M. Gottlieb dan Alan H. Fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, dan merencanakan serta melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Intinya, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh goodwill atau itikat baik. Pengertian marketing public relation menurut Thomas L. Harris melalui bukunya The Marketer Guide to Public Relation mengatakan bahwa marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi yang kredibel serta kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produk, dengan kebutuhan serta perhatian kepada pelanggan. Kemudian, 5 model public relation dan marketing menurut Philip Kotler dan William Mindak. Yang pertama, yaitu terpisah tapi fungsinya sama. Marketing bergerak di bidang pelayanan dan kepuasan konsumen untuk memperoleh laba, sedangkan PR dalam sektor citra diri sehingga mendapatkan kesan baik dari masyarakat. Jadi, marketing itu hanya berfokus pada pelayanan dan kepuasan konsumen yang dilakukan oleh bidang marketing untuk memperoleh laba perusahaan. Sedangkan PR berbeda. PR bertugas untuk memperbaiki sektor citra diri sehingga mendapatkan kesan baik dari masyarakat. Ketika kita memandang suatu produk A, itu kita sudah memiliki kesan tertentu. Misalkan produk pasta gigi. Ketika kita mengatakan bahwa produk pasta gigi itu A, maka kita sudah dapat mendefinisikan produk A itu seperti ini. Kemudian ketika kita disebutkan produk B, kita bisa memvisualisasikan atau memiliki image tentang produk tersebut sekian gitu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke model public relation yang kedua, yang mana sama fungsi namun tumpang tindih. Misalkan dalam launching sebuah produk, tugas PR dan marketing dibutuhkan keputusan perusahaan untuk memilih beban tersebut diberikan kemana, ke marketing atau ke PR. Jadi karena perbedaan tugasnya itu tadi, perbedaan bidangnya itu tadi, namun fungsinya tetap sama. Sehingga agak membingungkan jika kita fokus kepada marketing, kita tidak bisa memberikan kesan baik pada masyarakat atau memberikan citra, memberikan informasi bahwa produk kita seperti ini. Kita tidak mendapatkan, tidak memperoleh hal tersebut ketika yang ditugaskan bukan public relation. Dan sebaliknya, jika kita menugaskan marketing dalam memberikan tanggung jawabnya mengenai launching produk, maka kita tidak akan mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, karena tugas marketing hanya memberikan pelayanan yang baik serta kepuasan konsumen untuk memperoleh laba. Jadi sebaiknya ketika melakukan sebuah launching produk itu harus saling melengkapi antara marketing dan public relation. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke pemasaran sebagai fungsi yang lebih dominan berdasarkan pemikiran PR sebagai bagian dari marketing. Jika pemasaran ini lebih dominan, maka PR sendiri merupakan bagian dari marketing yang fungsinya hanya sebagai pelengkap dari kegiatan pemasaran.
Dan yang kita masuk yang keempat, sebaliknya, apabila PR sebagai fungsi yang lebih dominan, maka asumsi PR lah yang mengendalikan pemasaran. Jadi kemarin kita mempelajari bahwa di mana posisi PR itu dalam sebuah perusahaan. Jika dia diposisikan di top manajemen, maka dia bisa mengendalikan kegiatan pemasaran yang ada di perusahaan. Namun, jika kembali ke yang nomor 3, fungsi PR hanya sebagai pembantu atau membantu bagian pemasaran, maka dia tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengendalikan pemasaran yang ada di perusahaan tersebut karena dia hanya menjadi bagian dari bagian pemasaran. Intinya, pemasaran dan PR adalah mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberitahukan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Lebih jelasnya bisa kita simak pada contoh program kerja PR dan marketing pada PT Wings Produk Mie Sedap. Ketika kita masuk ke pemasaran, objektif pemasaran yaitu tugasnya adalah meningkatkan penjualan mie sedap. Beda halnya dengan objektif PR, yaitu lebih mengunggulkan kualitas yang dimiliki oleh mie sedap dan lebih ke membujuk orang untuk melihat kualitas dari mie sedap itu. Jadi kita punya produk yang seperti ini, produk mie sedap yang seperti ini. Nah, kita tinggal memberitahukan kepada khalayak atau memberitahukan kepada konsumen bahwa ini produk mie sedap yang ada, kualitasnya seperti ini. Kemudian masuk ke yang nomor 2, yaitu strategi pemasaran, yaitu meningkatkan jumlah produksi dan menekan harga. Beda halnya dengan strategi PR, lebih kepada mengomunikasikan kandungan gizi dan manfaat yang dimiliki oleh produk mie sedap. Jadi tidak berfokus pada produksi dan efisiensi, namun lebih ke mengomunikasikan bahwa ini kandungan gizi dan manfaat yang dimiliki oleh mie sedap. Namun tujuannya tetap sama, yaitu mempromosikan atau membuat penjualan mie sedap itu meningkat atau mie sedap itu mempunyai citra yang baik. Intinya melakukan hal-hal yang terbaik untuk perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini lebih ke programnya public relation, yaitu mengadakan seminar dengan mengundang ahli gizi dan kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat atau khalayak bahwa produk yang diproduksi oleh PT Wings yaitu mie sedap itu memiliki manfaat yang sudah diteliti atau yang sudah dinyatakan aman oleh ahli gizi atau ahli kesehatan. Seperti itu. Jadi fungsi PR itu adalah lebih ke membangun image sebuah produk atau citra sebuah produk agar dipandang baik oleh masyarakat. Kaitannya antara pemasaran dan kehumasan. Yang pertama yaitu bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak lain untuk mengadakan jual beli, kesepakatan dan juga kerjasama yang saling menguntungkan. Tugas PR bertindak di wilayah negosiator untuk pemasaran, baik berupa kerjasama, liputan, kesepakatan dengan pembeli produk, penyalur, bahkan media. Yang kedua yaitu meneliti, menulis, dan mengirimkan press release kepada media. Marketing membutuhkan media untuk mempromosikan produk mereka. Tugas PR adalah menjalin hubungan baik dengan media tersebut dan harus sanggup meyakinkan bahwa produk dan jasa tersebut layak diberitakan kepada publik. Jadi intinya PR itu adalah memberikan kesan baik, membujuk, bukan membujuk dalam hal yang negatif, tapi membujuk bahwa ini produk yang kita miliki. Silahkan kalian nilai sendiri, seperti itu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak media, wartawan maupun pihak yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan.
Tugas PR adalah menjawab semua pertanyaan yang diajukan mengenai produk atau jasa serta performance produk perusahaan. Jika ada masalah pun harus piawai untuk menetralisir bahkan menutup masalah dan kekurangan yang ada dengan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi istilahnya adalah pandai memahami situasi dan kondisi serta memanfaatkan kelebihan untuk menutupi kekurangan. Itu adalah salah satu fungsi dari public relation. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan promosi perusahaan seperti menyiapkan brosur dan bentuk promosi perusahaan lainnya. Fungsi promosi yang dilakukan bagian pemasaran merupakan tugas PR. Fungsi promosi yang dilakukan oleh bagian pemasaran merupakan tugas public relation dengan memikirkan desain, produk, bentuk, periklanan, dan ide yang baik untuk membantu pemasaran. Jadi fungsi antara kedua jenis marketing dan public relation ini saling berhubungan dan saling terkait. Berikutnya, penolakan terjadi karena persaingan harga kepada pemasok lama. Jadi ini ya termasuk hambatan antara public relation dan marketing. Penolakan terjadi karena persaingan harga, loyalitas kepada pemasok lama, pembeli tidak mampu memberikan keputusan, faktor produk yang kurang kompetitif, atau pembeli kurang menyukai perusahaan, sistem, dan penjualannya. Strategi yang mungkin dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu menetapkan tujuan dari kegiatan pemasaran tersebut. Apakah tujuannya sudah tepat? Kemudian yang kedua, memilih media humas yang tepat atau memilih media hubungan masyarakat yang tepat. Yang ketiga, menerapkan rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Dan yang keempat, mengevaluasi strategi yang sudah dilakukan. Apabila strateginya kurang tepat, silahkan dievaluasi dan ditetapkan kembali. Kemudian, ide-ide kreatif PR ada beberapa jenis. Yang pertama, penelitian informal, yaitu langsung terjun ke lapangan, mencatat setiap informasi yang dilakukan dan melakukan pengujian kepada pihak lain secara sistematis. Kemudian yang kedua, ada penelitian sekunder, yaitu pengolahan data yang diberikan ke pihak ketiga. Misalkan dari hasil penelitian buku, majalah, koran, laporan bisnis, atau jurnal-jurnal yang bersinergi atau berkaitan. Penelitian formal biasanya menggunakan perusahaan riset independen di luar perusahaan. Peran marketing public relation dilihat dari segi pemasaran. Yang pertama yaitu mengadakan riset pasar untuk mengetahui informasi bisnis sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menciptakan produk yang sesuai dengan hasil riset. Yang ketiga, menentukan harga yang rasional dan kompetitif. Yang keempat, menentukan target konsumen. Kelima, merencanakan dan melaksanakan kampanye promosi produk untuk bersaing. Dan komitmen terhadap purna jual serta kepuasan pelanggan. Itu adalah peran marketing public relation dilihat dari segi pemasaran. Jika dilihat dari sisi komunikasi, berperan untuk menumbuhkan citra positif perusahaan ke pihak eksternal, tentu dengan menginformasikan kualitas produk, manfaat dari produk tersebut, dan verifikasi atau mengundang ahli kesehatan atau ahli gizi untuk mempromosikan suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, tentu akan menimbulkan atau menumbuhkan citra-citra positif perusahaan ke pihak eksternal atau masyarakat atau konsumen. Kemudian yang kedua, membina hubungan positif antar pihak stakeholder, menumbuhkan corporate kultur yang baik. Jadi humas atau PR ini berhubungan dengan berbagai macam stakeholder yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membentuk suatu citra positif atau goodwill. Semacam itu. Jadi pihak luar ini harus dibina hubungannya secara positif agar bisa bekerja sama terus menerus atau berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kedua ini.
Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.